Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang segi banyak untuk SD MI kelas 4. Mengenai segi banyak, mungkin adik-adik sudah banyak menemukan di kehidupan sehari-hari. Seperti adik-adik menemukan benda seperti segi 3 sama sisi, segi 5 beraturan, persegi, segi 6 beraturan, segi panjang, segi 3 sisiku, trapesium, jajar genjang, banyak lagi bangun-bangun atau segi banyak yang adik-adik temui di kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas secara bersama-sama pada hari ini apa segi banyak itu, apa saja jenis-jenis segi banyak itu. Dan contoh-contoh seperti ini, segi 5 beraturan bergenjang nih, termasuk segi banyak apakah nantinya. Yuk kita lebih jelasnya, yuk kita bahas bersama-sama. Segi banyak adalah sebuah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis. Bangun ini memiliki sisi yang sama dengan jumlah sudut yang dimilikinya. Bangun semacam ini sering disebut poligon. Jadi, segi banyak adalah sebuah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis. Itu yang harus kita perlu ketahui pertama, arti dari segi banyak. Intinya, sebuah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis. Seperti yang kita contohkan tadi, segi akan dibatasi garis nih. Ini jadi tertutup ini. Kan segi 5 beraturan, segi 6 beraturan kan tertutup. Seperti yang di dalam penjelasan seluruhnya dibatasi dengan garis. Dibatasi dengan garis nih. Ini ada garis, ada garis, ada garis. Terus selanjutnya macam-macam segi banyak. Secara umum, bangun segi banyak dibedakan menjadi dua macam, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. Segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Jadi, segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Jadi, intinya segitiga banyak beraturan ini sisi dan sudutnya juga sama besar, sisi dan sudut sama besar. Intinya itu segi banyak beraturan, sisi dan sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tak beraturan adalah sebuah bangun yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Jadi bedanya kalau pada aturan sisi-sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Sedangkan pada segi banyak tak beraturan, sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar. Kalau kita lihat sudutnya yang satu bangun, sudut yang satu dengan sudut yang duanya tidak sama besar. Berarti itu sudah termasuk segi banyak beraturan. Ini harus ada ingat juga, dia harus bentuk dan dibatasi oleh garis. Kalau dia terbuka nanti tidak termasuk segi banyak. Tapi kalau sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, itu sudah pasti segi banyak beraturan. Tetapi kalau dia sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar, itu adalah ciri-ciri dari segi banyak beraturan. Ini kita contoh-contoh nama bangun segi banyak beraturan. Antara lain segi 3, ini segi 3 sama sisi. Selanjutnya persegi, yang ini persegi. Selanjutnya segi 5 beraturan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 beraturan. Selanjutnya segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, segi 8 beraturan dan sebagainya. Jadi kita lihat ini sisinya sama panjang nih. Dan sudutnya ini sama besar, ini juga sudut-sudutnya juga sama besar, yang ini juga persegi, tempat sudutnya sama besar dan sisinya sama panjang, dan juga itu segi 6, sudut yang ini semuanya dan sisinya sama panjang. Jadi
Contoh-contoh segi banyak beraturan yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama segitiga, segitiga sama sisi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan. Berarti selain segitiga sama sisi, yang lainnya termasuk segi banyak beraturan seperti segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Termasuk contoh nanti segitiga segi banyak beraturan. Sedangkan contoh-contoh nama segi banyak beraturan yang antara lain ini saya sebutkan sebelumnya, segitiga sama kaki, yang ini ada di sini contohnya, segitiga sembarang, segi panjang, ini belah ketupat, yang layang, dan trapesium. Kenapa persegi panjang tidak termasuk segi banyak aturan, termasuk segi banyak aturan? Karena ini sisi yang di bawah berbeda dengan ini, panjangnya yang ini sama dengan ini, yang kiri dengan yang kanan sama, tidak sama keempat-empatnya. Kalau sama keempat-empatnya nanti baru dia segi banyak beraturan. Tapi ini walaupun sudutnya sama besar nih, tapi sisinya tidak sama panjang, maka tidak termasuk segi banyak beraturan, termasuk segi banyak beraturan. Begitu juga segitiga siku-siku. Sisinya yang ini beda panjangnya dengan ini, beda juga dengan yang ini. Dan sudutnya tidak sama besar, yang ini 90, yang ini berapa tidak diketahui. Jadi pada segitiga siku-siku, sisi dan sudutnya, besar sudutnya tidak sama besar, sisinya juga tidak sama panjang. Sedangkan pada trapesium, ini sisi yang ini berbeda panjangnya dengan yang ini. Ini dengan yang ini juga sama, ini yang di atas dengan yang bawah juga beda nih. Jadi pada trapesium, sisi dan sudutnya, sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Begitu juga untuk jajar genjang, yang ini sisinya sama dengan ini, yang ini tidak sama dengan ini bawah, yang ini tidak sama dengan ini bawah, walaupun sudutnya juga tidak sama besar. Jadi pada jajar genjang sisi tidak sama panjang, sudut juga tidak sama besar. Dari sini adik-adik sudah bisa membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. Intinya lihat saja pada sisi dan titik sudutnya. Kalau sama panjang dan sudutnya sama besar, berarti dia segi banyak tak beraturan. Tapi kalau sebaliknya, sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar, itu adalah segi banyak tak beraturan. Sekarang kita lihat coba di latihan soal-soal. Mudah-mudahan adik-adik dengan latihan soal ini, adik-adik coba lebih paham membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak beraturan, dan memahami apa itu segi banyak. Nah, ini kita lihat contoh 1. Berilah tanda silang jika di bawah ini termasuk segi banyak. Kita lihat yang A. Lihat dulu sisinya. Yang sini berbeda dengan sini. Dari panjang sisinya belum kita lihat sudutnya. Ini sudut sini juga berbeda dengan sini. Jadi yang A bukan termasuk. Berilah tanda silang jika di bawah ini termasuk segi banyak. Nah, ini bukan segi banyak, ini di sini bentuk lengkungan nih, segi banyak nih. Yang B, ini segi banyak nih, segi banyak beraturan. Ini sudutnya sama nih, segi 5 beraturan, ini termasuk segi banyak. Yang C tidak termasuk, yang ini berbentuk garis lurus, kalau yang ini tidak berbentuk garis lurus nih. Ini bukan, yang C bukan segi banyak. Yang D, ya benar segi banyak nih. Ini jajar kencang. Jajar kencang merupakan segi banyak beraturan. Jadi yang termasuk dari soal nomor 1 yang merupakan segi banyak adalah gambar D dan gambar D. Yang A dan C tidak termasuk segi banyak. Untuk soal nomor 2, segi banyak yang memiliki 5 sisi beraturan. Nah, ini sudah ada contohnya tadi ini. Nah, ini segi 5 beraturan nih. Dari soal nomor 2, yang ini adalah jawabannya adalah segi banyak yang memiliki 5 sisi beraturan adalah segi 5 beraturan. Soal nomor 3, apa saja ciri-ciri segi banyak tak beraturan? Gampang. Cirinya yang pertama, sisinya tidak sama panjang. Yang kedua,
titik sudutnya tidak sama besar. Nah, itu adalah ciri-ciri segi banyak tak beraturan. Yang pertama, panjang sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, besar sudutnya tidak sama. Jadi ada dua ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Yang keempat, sebutkan contoh benda segi banyak beraturan di sekitar kita. Nah, segi banyak beraturan, apa contohnya? Segi banyak yang berbentuk, yang segi banyak. Segi banyak contohnya ada ini keramik, segi banyak tuh. Keramik biasanya keramik berbentuk segi banyak beraturan, dan masih banyak lagi kita temui dalam kehidupan sehari-hari bentuk segi banyak. Ada juga segi banyak, salah satunya ubin tadi. Segi banyak, apalagi ya segi banyak beraturan tuh. Nah, ini segi banyak dari kelas dari kotak bendera, nah, juga termasuk segi banyak. Masih banyak lagi contoh-contoh benda di sekitar kita berbentuk segi banyak. Ada juga kardus, kardus dari TV, ada juga berbentuk segi banyak aturan. Untuk soal yang nomor 5, sebutkan contoh segi banyak beraturan. Nah, ini soal yang kelima nih yang tidak beraturan nih. Nama yang segi banyak yang tidak beraturan. Anda di rumah sudah sama dengan yang tadi yang di atas nih. Jadi segi banyak beraturan di rumah seperti ubin tadi, dan baik contoh yang lain ada kardus televisi, ada juga kardus yang lain juga berbentuk segi banyak beraturan. Soal yang keenam, sebut nama-nama segi banyak yang kamu ketahui. Ini sudah gampang sekali. Ini segi banyak yang segitiga sama sisi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, segi 8 beraturan, dan seterusnya. Masih banyak lagi nama-nama segi banyak yang kita ketahui di kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, apa perbedaan segi banyak beraturan dan beraturan? Gampang, dari segi ciri-cirinya saja. Segi banyak beraturan, panjang sisinya sama dan sudutnya sama besar. Kalau sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, itu segi banyak beraturan. Sedangkan segi banyak tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang dan titik sudutnya tidak sama besar. Jadi itulah yang membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Soal yang nomor 8, tuliskan nama-nama segi banyak dan gambarnya. Nah, ini segi banyak. Nah, ini sudah ada contohnya tadi. Nah, ini segi banyak beraturan. Segitiga sama sisi, segi 5 beraturan, persegi, segi 6 beraturan. Sedangkan segi banyak beraturan ini segi panjang, segitiga sisiku, trapesium, dan jajar genjang. Nah, jadi kita lihat segi banyak beraturan ada contohnya, segi banyak tak beraturan. Jadi dari latihan soal kita dari 1 sampai 8, mudah-mudahan adik-adik bisa membedakan apa itu segi banyak beraturan dan apa itu segi banyak tak beraturan. Dan adik-adik bisa menyebutkan arti atau penjelasan mengenai segi banyak. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.